Selamat pagi Romo dan teman-teman terkasih, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang misi dan misiologi. Bagian pertama saya akan membahas tentang misi dan misiologi. Saya izin share screen. Misi dan misiologi. Misi dari kata Latin. Artinya missio, artinya yaitu perutusan. Missio dari kata kerja mittere. Gereja juga menggunakan mittere dalam pengertian mengutus dan mengirim. Dalam Vulgata, mittere dari bahasa Yunani, pein, dan apostelein, artinya mengutus. Orang yang diutus disebut missionarius, yaitu tugas yang dilaksanakan disebut missio. Gereja menggunakan istilah misi untuk kegiatan yang menyangkut semua kegiatan gerejawi maupun karya khusus pewartaan dan penyebaran iman Kristen atau untuk para misionaris. Dalam hal itu, dalam rangka refleksi teologis, misiologi bukan hanya berarti ilmu tentang perutusan, tetapi lebih daripada itu adalah teologi mengenai perutusan, karena misiologi adalah refleksi dan pertanggungjawaban ilmiah atas dimensi iman gereja atau yang juga kepada Allah yang dituju, yakni aspek keterbukaan kepada dunia. Gereja yang mengalami bahwa dirinya dipanggil untuk bersatu dalam iman dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita tentang pengalaman dan penyelamatannya. Pengalaman berada dalam suasana kerajaan Allah. Selanjutnya, modifikasi dalam pengertian tentang misi. Ada missio interna, yakni kegiatan pengajaran agama untuk umat, atau yang juga disebut reksa pastoral. Dan ada missio eksterna, yakni kegiatan penyebaran iman kepada orang-orang Kristen. Secara umum, dapat dikatakan bahwa karya misioner adalah kegiatan gereja yang berhubungan dengan pewartaan Injil dan pembangunan jemaat. Yang terakhir, artinya secara umum ini kemudian dipersempit menjadi kegiatan pewartaan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil. Sedangkan pembangunan jemaat adalah konsekuensi langsung dari karya pewartaan Injil, yakni bagi mereka yang menerima pewartaan dan memberi diri dibaptis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang krisis pengertian yang berakibat pada krisis karya misi. Banyaknya istilah tentang misi menunjukkan suatu perbedaan motivasi dalam pengertian yang berakibat pada karya misi. Perbedaan motivasi itu dihasilkan dari pertentangan antara gereja dan sekolah-sekolah teologi. Nah, gereja memiliki pandangan tersendiri tentang misi, dan juga sekolah-sekolah teologi memiliki pandangan tersendiri tentang misi. Nah, perbedaan pandangan ini menghasilkan suatu gerak misi yang berbeda, sehingga dari pengertian tentang misi itu berakibat pada karya misi yang juga tidak bisa utuh dan juga tidak bisa sama antara gereja dan juga gerak misionaris-misionaris pada zaman dulu. Nah, akibatnya, misionaris berkarya dengan aliran teologi masing-masing. Bahkan, mereka bermisi dengan latar belakang politik negaranya, politik yang dianutnya. Perubahan situasi politik sejak setelah Perang Dunia II dan bahkan Perang Dunia Pertama
menimbulkan tantangan bagi gereja untuk mencari metode dalam karya perutusannya. Kita semua tahu bahwa dahulu karya misi itu berbarengan dengan kolonialisasi. Nah, maka tantangan gereja pada zaman ini, gereja harus menemukan integritas dan identitasnya sendiri untuk bisa masuk dalam budaya-budaya tertentu dengan konteks hidup masyarakat tertentu dan tidak dibarengi dengan kolonialisme. Nah, misi harus dimengerti secara kontekstual sebagai hidup dan karya gereja. Hal ini mengandaikan adanya keterbukaan gereja terhadap dunia. Selanjutnya, politisasi karya misi. Perbedaan motivasi teologis pastoral itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi, semakin diperjelek dengan metode-metode misi pada zaman kolonial. Dalam waktu yang lama, sekitar tahun 1461 sampai 1950, misi selalu berkaitan erat dengan ekspansi kolonial dari negara-negara barat. Gereja dilihat sebagai agen dari kekuasaan-kekuasaan asing, dari imperialisme, rohani, dan rasa superior agama Kristen. Agama Kristen dipandang sebagai agama kaum kolonialis. Kita tidak bisa menolak mengapa agama Kristen dipandang sebagai agama kaum kolonialis. Alasannya bahwa dahulu para misionaris itu hadir juga berbarengan dengan masa kolonialisme atau masa penjajahan terhadap negara-negara tertentu. Fakta historis ini menimbulkan rasa bersalah yang mendalam dalam diri gereja. Gereja bahkan menghentikan sama sekali kegiatan karya misinya. Gereja bahkan menghentikan sama sekali kegiatan karya misinya. Bagian selanjutnya adalah absolutisme agama Kristen. Nah, ada motivasi dalam bermisi yang dapat dikatakan atau dikonotasikan dengan motivasi yang kurang baik. Nah, motivasi bermisi tersebut adalah menaklukkan jiwa orang-orang kafir. Nah, motivasi ini berdampak pada gereja yang berusaha untuk menaklukkan agama-agama lokal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena gereja menganggap bahwa agama Kristen itu merupakan agama yang paling baik. Agama Kristen merupakan agama yang nomor satu. Nah, gereja juga menganggap bahwa agama Kristen adalah agama yang paling benar dan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Sedangkan agama-agama lokal atau agama-agama non-Kristiani, non-Kristen begitu, merupakan agama yang sesat, agama yang menyembah berhala, agama yang tidak benar. Persepsi ini terjadi bukan karena para misionaris, bukan hanya karena para misionaris yang kurang mempelajari atau kurang memahami bagaimana agama-agama lokal atau agama-agama non-Kristiani. Namun juga menyatakan bahwa sebenarnya gereja itu kurang memahami mengenai agamanya sendiri. Para misionaris kurang memahami bagaimana sebenarnya gereja atau iman Kristen melihat agama non-Kristiani. Nah, mengapa begitu? Mengapa gereja kurang memahami agamanya sendiri? Karena sebenarnya gereja awal atau iman Kristen, iman Kristiani itu sebenarnya tidak menutup mata terhadap karya rahmat Allah di luar gereja. Contohnya dapat kita lihat dalam 1 Timotius bab 2 ayat 1 sampai 6. Di sana tertulis pada ayat 3 sampai ayat 4, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, di situ menunjukkan bahwa
iman Kristen itu tidak menutup mata dan tidak mengabaikan karya keselamatan Allah di luar gereja. Lalu selanjutnya, absolutisme dan Eropa-sentris itu membuat segala hal, baik dari moral, dari segi kebudayaan, dari segi agama, selalu berpatokan pada nilai-nilai Barat. Maka dalam bermisi, hal ini dapat mengendorkan semangat atau dapat melemahkan semangat dari para misionaris karena melihat hal-hal yang ada di tanah misi begitu seperti kebudayaan, agama lokal sebagai hambatan atau halangan dalam bermisi. Maka perlu disadari bahwa keberadaan agama lain bukan sebagai hambatan, namun sebagai perwujudan sakramental dari macam-macam dimensi kerajaan Allah. Jadi orang-orang non-Kristen dianggap sebagai teman seperjalanan dalam tugas pewartaan kerajaan Allah. Maka seharusnya gereja itu seharusnya mengakui dan menghargai semua hal yang benar dan kudus dan baik dari agama atau kebudayaan lain. Nah, lalu selanjutnya adalah dinamika misioneri yang satu arah. Bermisi merupakan kesempatan bagi gereja untuk membagikan kelebihannya, entah itu dalam bentuk hal-hal religius atau kultur kebudayaan. Namun hal ini berakibat pada dinamika misioneri yang satu arah. Gereja muda atau gereja lokal menjadi sangat tergantung atau bergantung pada gereja induk atau gereja barat yang mulai bermisi begitu. Nah, padahal Konsili Vatikan II itu sudah menekankan peran gereja lokal sebagai gereja yang utuh. Dalam Lumen Gentium 23 juga menjelaskan atau menekankan bahwa gereja lokal mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti gereja induk. Nah, maka dari itu, dalam bermisi harus disadari akan hubungan timbal balik, bukan hubungan satu arah. Misi itu pertama-tama bukan tanggung jawab dari gereja induk, tapi tanggung jawab dari gereja lokal. Tidak ada lagi gereja yang memonopoli bangsa atau gereja lain. Gereja harus hidup bersama menjadi gereja universal. Hal ini juga menegaskan peran masing-masing dari gereja. Gereja lokal sadar akan warisan budaya asli dan nilai religius setempat dan menjadikan hal itu sebagai sarana perkembangan gereja. Nah, mengapa budaya asli dan nilai religius setempat itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkembangan gereja? Karena hal tersebut menunjukkan identitas dari gereja setempat. Juga nilai-nilai dari Barat, dari Eropa gitu, tidak semuanya bisa diterima atau cocok dengan gereja setempat. Maka identitas diri gereja lokal perlu dipertahankan. Bukan lagi dinamika satu arah, namun dinamika timbal balik. Bukan lagi gereja setempat yang tergantung pada gereja induk, namun gereja setempat yang sadar akan identitas dirinya. Selanjutnya dari saya, pertentangan antar agama. Gereja mengalami pertentangan dengan agama lain. Nah, di situ saya katakan bahwa gereja Katolik bertentangan dengan gereja Reformasi. Nah, ini menjadi pertentangan pertama, yakni pertentangan dengan gereja-gereja Reformasi. Pertentangan itu terjadi karena saling jegal di tanah misi antara gereja Katolik dengan gereja-gereja Reformasi. Hal itu terjadi karena negara-negara yang di bawah kekuasaan Katolik, yaitu Spanyol dan Portugis, direbut oleh mereka yang dari golongan Kristen, yaitu Belanda dan Inggris.
A. Huygens dalam Katekismus Konsili Vatikan kedua menunjukkan dengan jelas kerugian-kerugian akibat perpecahan umat Kristiani, yaitu perpecahan umat Kristen menghalangi gereja untuk memberdayakan kekatolikannya secara penuh. Lalu yang kedua, pertentangan dengan agama non-Katolik. Selain mengalami pertentangan dengan gereja reformasi, gereja Katolik di tanah misi juga mengalami pertentangan dengan agama lain. Gereja Katolik menganggap bahwa mereka, orang-orang yang di luar gereja Katolik, adalah orang-orang kafir. Dan gereja Katolik memiliki alasan teologis bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Hal ini masih menganut paham tentang Ecclesiam nulla salus. Extra Ecclesiam nulla salus, itu maksud saya. Lalu yang ketiga, pertentangan menjadi penghalang dan pengganggu bagi gereja diaspora. Nah, pertentangan ini menimbulkan perpecahan dalam gereja dan peperangan antar agama yang menjadi martirium dalam perjuangan demi membela dan mempertahankan kebenaran yang ada. Keyakinan semacam inilah yang diterima oleh gereja-gereja muda. Hal ini sangat mengganggu karya pewartaan kerajaan Allah yang adalah kerajaan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal itu menjadi penghalang atau pengganggu ketika gereja hanya menjadi kawanan kecil di antara penganut agama lain yang mayoritas. Tentu paham seperti ini tidak bisa kita terapkan di Indonesia saat ini. Mengingat bahwa kita di Indonesia bisa dikatakan adalah minoritas. Nah, lalu yang selanjutnya adalah otonomi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi maksud saya dipandang sebagai keunggulan manusia dan menjadi sesuatu yang membanggakan. Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi atau modernisasi menjadi suatu kebanggaan dan dilihat sebagai keunggulan manusia. Hal itu dianggap sebagai penaklukan bumi dan dianggap juga sebagai tugas biblis yang diberikan Allah kepada manusia. Misi keluar Eropa tidak hanya berhenti pada eksistensi agama Kristen dan kolonialisasi politik dan ekonomi, tetapi juga penyebaran kebudayaan dan peradaban Kristen. Peradaban Kristen yang dimaksud adalah peradaban para misionaris, yaitu budaya Eropa dan Amerika. Namun ada hal yang lebih membahagiakan dari segi kehidupan, bagi segi kehidupan, yaitu filsafat. Hal itu menjadikan manusia merasa tahu segalanya dan tidak membutuhkan bantuan di luar kekuatannya sendiri. Melalui hipotesis dan verifikasi, manusia dapat menemukan dan menguasai hukum alam. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi dapat merusak dan menghancurkan manusia. Nah, tadi yang pertama dipandang sebagai keunggulan dan juga sebagai sesuatu yang membanggakan, tetapi di lain sisi, kemajuan teknologi juga dapat merusak serta menghancurkan manusia. Nah, kemajuan teknologi yang tidak dapat dikontrol atau tidak sepenuhnya dapat dikontrol, mengubah dan bahkan berpotensi menghancurkan manusia dengan industri senjata dan merusak lingkungan hidup, sehingga merongrong keberadaan dan kehidupan makhluk hidup. Teknik yang semula dimaksudkan untuk mempermudah manusia dan mengangkat martabat ciptaan justru menjadi bumerang yang dapat menghancurkan hidup manusia. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat bukan hanya mempermudah hubungan antara orang yang jauh menjadi lebih dekat, tetapi juga dapat menjadi monopoli yang bebas, tidak memperhitungkan golongan yang lemah yang tidak dapat bersaing karena situasi kemiskinannya. Teknologi modern juga berdampak
pada penyalahgunaan lingkungan hidup demi keuntungan individu. Nah, lalu yang terakhir yaitu sekularisasi. Pertama, dalam dunia sekuler, peranan gereja semakin kecil, bahkan hanya menjadi urusan pribadi saja. Nah, sedangkan dalam dunia pluralistik, gereja hanya menjadi salah satu dari lembaga religius lainnya. Nah, yang pertama, dalam dunia yang semakin sekular, peranan gereja semakin kecil, hanya menjadi urusan personal saja. Nah, dalam dimensi publik, gereja seringkali dipandang sebagai penghalang kebebasan personal. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat zaman dulu, di mana gereja menjadi penentu norma-norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, gereja perlu bertanya diri, tanda apa dan bagaimana gereja tetap menjadi tanda yang meyakinkan dari sesuatu yang transendental. Sedangkan dalam dunia pluralistik, gereja hanya menjadi salah satu lembaga religius dari lembaga-lembaga religius lainnya. Hal itu terjadi karena semakin diakuinya agama-agama lain. Meskipun agama-agama itu termasuk gereja Katolik, termasuk Kristen, tidak menjadi penentu utama bagi kehidupan sekuler. Hal itu juga menjadikan peranan gereja hanya sebatas urusan pribadi, bukan urusan publik. Nah, melihat fenomena semacam itu, gereja ditantang untuk mempertahankan eksistensinya sebagai gereja diaspora di antara sekularisme dunia. Hal itulah yang memunculkan teolog-teolog sekuler yang berusaha untuk melucuti gereja dari macam-macam supranaturalisme yang minus malum, yang memberi ciri khas dan menunjuk makna eksistensi gereja di dunia. Nah, teologi sekuler membongkar gambaran metafisik tentang iman manusia dan keberadaan Allah, serta melihat pokok iman sebagai dasar keberadaan manusia. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.